Hai sahabat semua, selamat berjumpa di Lalan Pelangi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat roti kukus atau bapau, serta berkreasi membuat berbagai macam variasi bentuk roti kukus bapau. Penasaran kan dengan bapau bentuk mawar, ulat sutra? Simak video berikut ini sampai habis. Sebelumnya, mohon dibantu dengan subscribe dan like channel ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berikut bahan dasar adonan untuk membuat roti kukus atau pau. 250 gram terigu cakra, 1 sendok makan ragi instan, 150 ml air atau bisa diganti dengan susu, 50 gram gula pasir, 2 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam. Pertama, siapkan biang sebagai pengembang bapau. Campur ragi karnipan ditambah 1 sendok teh gula pasir. Kemudian larutkan dengan air hangat. Setelah larut, tuangi dengan 2 sendok makan terigu. Aduk rata sambil diremas-remas. Diamkan 10 menit. Setelah 10 menit, adonan akan mengembang. Kemudian, tuang adonan biang ke dalam wadah yang berisi campuran terigu, gula pasir, dan baking powder. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk rata sambil terus diuleni selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan margarin. Uleni kembali sampai menjadi kalis. Kemudian diamkan adonan selama 45 menit atau 1 jam. Setelah adonan kalis, sisihkan, diamkan sampai mengembang 2 kali dari semula. Lalu siapkan adonan berwarna hijau. Lakukan langkah yang sama. Dan setelah kalis, diamkan selama 45 menit sampai 1 jam. Setelah adonan mengembang 2 kali dari volume asal, kempeskan adonan. Lalu buat ringan kecil memanjang. Potong menjadi irisan-irisan kecil. Kemudian potongan kecil adonan tersebut digiling hingga menjadi tipis-tipis. Cetak dengan mulut gelas, lalu sisihkan. Hal yang sama juga dilakukan untuk adonan putih. Berikut cara membuat bapau bentuk rose dari potongan lingkaran-lingkaran tipis yang kita sudah siapkan. Tumpuk 3 lembar slice adonan secara bersusun, dimulai dari titik tengah diameter lingkaran. Kemudian letakkan isi pada slice adonan. Sifatnya di sini opsional jika Anda suka mau pakai isi. Di sini saya gunakan keju. Kemudian tutup taburan isi dengan slice lembaran adonan secara simetris, sambil pada bagian tengah isi kita tekan supaya enggak keluar. Kemudian gulung adonan secara perlahan, mulai dari sisi yang satu menuju ke sisi lainnya. Di sini kita sudah mulai tampak bentuk rose. Aha, inilah hasilnya. Bapau bentuk rose. Menarik kan? Sesi berikut kita akan membuat bapau bentuk kepompong ulat sutra.
Giling adonan menjadi pipih dan tipis dengan bentuk agak memanjang. Kemudian susun bertumpuk slice adonan dengan variasi warna yang berbeda. Kemudian giling perlahan adonan yang tujuannya supaya slice warna antar adonan saling melekat. Kemudian adonan yang sudah lekat satu sama lain digulung perlahan dari satu sisi menuju ke sisi lainnya. Kemudian lipat adonan dari ujung yang satu menuju ke ujung lainnya sambil ditekan supaya menjadi satu. Pada ujung adonan kita akan potong simetris supaya mendapatkan warna yang bagus. Lalu potong adonan pada bagian tengahnya simetris dan kita lebarkan. Kemudian lanjutkan giling adonan dan pipihkan hingga menjadi tipis. Akan tampak gradasi warna yang menarik dan indah. Lalu kembali gulung perlahan adonan. Inilah hasilnya, bapau bentuk kepompong ulat sutra. Menarik kan? Selanjutnya kita akan membuat bapau berbentuk pita. Lalu tumpuk adonan jadi satu. Kemudian potong adonan menjadi 4 bagian yang sama rata. Kemudian tumpuk keempat potongan adonan menjadi 1 bagian. Kemudian potong simetris adonan. Potong tumpukan adonan secara perlahan dan merata. Lekatkan kedua potong adonan pada ujungnya, kemudian kita kunci. Setelah adonan selesai dibentuk, lalu kita diamkan selama 30 menit supaya mengembang. Dan setelah didiamkan, kita akan kukus. Setelah bapau dikukus selama 15 menit, inilah hasilnya. Bapau dengan variasi bentuk yang menarik. Indah kan? Inilah bapau bentuk rose. Kiranya resepnya bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat berjumpa di lain kesempatan. Salam.